Salam Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dan sebelumnya perkenalkan saya Mohtar Tontowi dari PKLU Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo dan juga merupakan salah satu anggota pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan atau membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu bahwa Engkau telah mengutus kami untuk mengikuti program SPMAB, di mana pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman yang akan kami baca, bahkan akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini, akan bermanfaat bagi kehidupan iman percaya kami, khususnya bagi kami sebagai anggota jemaat PKLU. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan perenungan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya kepada tangan kasih-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pemberitaan firman pada pagi hari ini benar-benar Tuhan sendiri yang akan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima yang menyatakan demikian, yang berjudul Kebebalan Manusia, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan
yang memakan habis umatmu seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman yang telah kita baca dan dengarkan bersama akan bermanfaat bagi kehidupan kita semua, khususnya kaum lanjut usia di wilayah GPIB. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini berjudul Bertobatlah Sebelum Terlambat. Selamat pagi. Dalam perenungan tadi malam melalui penuturan pemazmur, kita telah didorong untuk senantiasa mencari dan menemukan berbagai pengajaran, nasihat, peringatan, penghiburan, dan janji Tuhan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Kita juga dimotivasi untuk senantiasa mempercayai janji Tuhan, kendatipun yang kita lihat dan alami tidak seperti yang kita pikirkan. Hari ini kita akan diajak untuk melihat yang Allah akan lakukan bagi para pelaku kejahatan. Mari simak bersama. Pemazmur pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengungkapkan kebejatan atau kebobrokan orang bebal, orang bodoh atau orang kebodohan. Orang bebal ini berpikir bahwa Allah tidak ada. Dan pikiran itu membuat mereka tidak mencari Allah. Dalam ayat 2 dikatakan demikian. Menindas mereka yang lemah. Ayat 4. Serta menyangkal kehadiran Allah yang berkuasa dan benar itu. Terhadap pikiran jahat dan tindakan jahat ini, pemazmur mengungkapkan pada ayat 5 bahwa di tempat mereka menindas sesamanya, Allah akan menyatakan kekuasaannya dan mereka akan ketakutan yang mengerikan karena mereka akan merasakan pembalasan Allah yang menyertai orang benar. Pagi ini bacaan Alkitab mengajak kita melihat hidup keseharian kita. Pertama, kita diajak mengevaluasi hidup. Apakah hati, pikiran, sikap, dan tingkah laku kita sudah benar atau malah kerap mendukacitakan hati Allah karena perkataan atau perbuatan yang menyakiti sesama. Evaluasi, mohon pengampunan Allah dan berubahlah dengan tuntunan Roh Kudus. Kedua, kita diajak untuk membuka mata dan telinga, melihat dan mendengar sekitar kita. Perhatikanlah kehidupan sesama di sekitar kita. Jika ada yang mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, hadirlah bagi mereka
dengan aksi nyata, kendati sederhana namun memberikan penguatan bagi mereka yang menderita. Dengan demikian, kita membawa kasih Kristus bagi sesama. Demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dan renungan yang kita baca dan dengarkan bersama akan bermanfaat bagi kehidupan kita bersama, khususnya para kaum lanjut usia di wilayah GPIB. Firman kesaksianku, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membaca firman-Mu, bahkan merenungkan akan firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami untuk bertobat sebelum terlambat. Kami menyadari kami sebagai manusia yang berdosa, yang kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu hari demi hari. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dan mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua, khususnya bagi para kaum lanjut usia di wilayah GPIB, khususnya di GPIB Bethesda Sidoarjo pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berkati kami semua, tuntunlah kami semua, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Berkati juga para pengurus Dewan PKLU yang ada saat ini, agar senantiasa bekerja dengan penuh kesetiaan untuk menjalankan program-program SPMAB yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengurus GPIB ya Tuhan. Demikian juga dari para pengurus PKLU, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat pos pelayanan. Tuhan berkati mereka agar program SPMAB ini boleh berjalan seturut dengan apa yang telah dijadwalkan oleh Dewan PKLU. Untuk itu ya Tuhan, agar apa yang telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya di dalam kami menjalani kehidupan, khususnya di masa lanjut usia kami serahkan segala pergumulan kami hanya kepadamu, agar supaya hari demi hari kami senantiasa diperbaharui dalam iman percaya kami menjadi manusia yang baru di dalam iman Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari hamba boleh mengucap syukur, membaca firman-Mu, bahkan mendengar akan sabda-Mu. Itu adalah anugerah yang luar biasa daripada-Mu, di mana Engkau telah mengingatkan kami sesuai dengan judul perenungan pada pagi hari ini, yaitu bertobatlah sebelum terlambat. Dan kami menyadari bahwa kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, senantiasa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar pertobatan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, khususnya bagi para kaum lanjut usia dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan melalui firman Tuhan yang telah dinyatakan dan kita renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan dan renungan yang kita dengar bersama, kita imani bersama, boleh memperbarui iman percaya kita, sehingga di dalam kami di masa-masa lanjut usia ini, Tuhan akan senantiasa memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami boleh dengan sukacita menjalani sisa hidup kami ini. Kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami hanya kepada tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan.